Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soli Soliha, siswa-siswi kelas 3 SD IT Harum Jakarta Utara? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dalam pembelajaran tematik pada tema 6 tentang energi dan perubahannya. Pada subtema 1, sumber energi. Agar tidak terputus dari rahmat Allah, marilah kita mulai pembelajaran kali ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam pelajaran kali ini. Amin ya robbal alamin. Tahukah kalian apa itu sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi atau tenaga. Dan matahari adalah sumber energi yang paling besar bagi bumi ini. Subhanallah. Macam-macam energi. Yang pertama adalah energi cahaya. Kita dapat ambil contoh lampu, lilin, senter, cahaya atau sinar. Yang kedua adalah energi listrik, gas, batu bara, angin. Ketiga, energi panas. Dari listrik dan nyala api menghasilkan energi panas. Keempat adalah energi kimia. Proses makan, batu baterai, minyak bumi. Berikutnya adalah energi gerak. Dari gerak angin dan aliran air. Keenam, energi bunyi, yaitu ada di sekitar kita ya nak. Radio, televisi, musik. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sana ada seorang anak laki yang berada di suatu ruangan dan sedang membaca buku. Nah, ternyata namanya adalah Budi. Apakah Budi sudah bijak dalam menggunakan listrik? Mari kita perhatikan gambar. Kita perhatikan baik-baik. Ternyata lampu yang ada di ruangan tersebut masih menyala. Televisi pun masih menyala, padahal Budi tidak menontonnya, namun Budi membaca buku. Kemudian ternyata lampu yang ada di meja pun menyala. Padahal bila kita perhatikan, keadaan di luar sana adalah siang hari. Jadi cahaya cukup untuk penerangan di ruangan tersebut. Namun lampu ruangan, lampu di meja dan televisi masih tetap menyala, padahal sudah tidak dibutuhkan. Apakah Budi sudah bijak dalam menggunakan listrik? Ternyata belum ya. Soli Soliha, mohon lebih bijak dalam menggunakan energi, baik itu energi listrik ataupun energi yang lainnya. Matikan bila sudah tidak digunakan. Karena apa? Karena energi dibagi menjadi dua berdasarkan ketersediaannya. Yang pertama adalah sumber energi yang dapat diperbaharui. Sinar matahari, panas bumi, angin, biomasa, gas alam, dan air. 6 sumber energi tersebut dapat diperoleh
dari bumi dan masih dapat diperbaharui. Yang kedua adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui atau bisa diperbaharui namun membutuhkan waktu yang sangat lama. Butuh waktu hingga ribuan tahun. Apakah itu? Minyak bumi dan batu bara. Karena minyak bumi dihasilkan dari fosil. Apa itu fosil? Fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang terendap, yang mengendap di bawah menjadi batu dan mineral. Itu butuh ribuan tahun. Sisa-sisa makhluk hidup tersebut mengendap di dalam perut bumi dan lalu menghasilkan minyak bumi dan yang lainnya. Jadi sudah sepatutnya kita untuk selalu menjaga diri kita dalam menggunakan energi. Walaupun ketersediaannya di rumah kita sangat cukup, namun alangkah baiknya jika kita lebih berhemat. Agar apa? Agar energi tersebut masih dapat digunakan untuk generasi berikutnya. Agar lebih jelas, kalian bisa membaca pada halaman 9 sumber energi di kegiatan 1 di buku tema 6. Sumber energi di sana lebih detail tentang ketersediaan sumber energi. Lalu latihannya di halaman 10 pada kegiatan 1. Berikut adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi. Yang pertama adalah menggunakan air ataupun listrik secukupnya. Yang kedua, mematikan perangkat yang tidak digunakan. Yang ketiga, menggunakan perangkat yang hemat energi. Contohnya adalah misalnya ada lampu. Ya, kita biasa menggunakan lampu untuk penerangan di ruangan ya, Nak. Kita dapat memilih sebuah lampu yang ramah lingkungan, yaitu yang hemat energi. Daripada kita menggunakan lampu asal. Jadi kita lebih rinci dalam memilih produk ataupun barang agar kita dapat mewujudkan hemat energi. Nah, perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Manakah gambar yang sudah menunjukkan sikap hemat energi? Gambar pertama, ya, mematikan TV ataupun lampu jika sudah tidak digunakan. Bagaimana dengan gambar kedua dan gambar ketiga? Di sana kita lihat ya, gambar kedua tidak beda jauh dengan Budi. TV-nya masih menyala, lampunya masih menyala, padahal sudah tidak digunakan. Begitupun gambar ketiga. Jika sudah tidak dibutuhkan, maka keran air sebaiknya ditutup. Begitupun jika kita sedang mengambil wudhu ya, Nak. Jangan kita buka keran itu full karena tidak begitu membutuhkan. Sebaiknya kita gunakan secukupnya. Kalaupun kita full deras, justru basah, nyiprat ke yang lainnya, lebih boros. Sudah paham ya, mana kegiatan yang hemat energi, mana kegiatan yang tidak hemat energi. Dan kalian adalah anak-anak hebat yang dapat berhemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Di kegiatan ini ada tabel kegiatan 2 di halaman 30. Kalian bisa menuliskan mana kegiatan, hak dan kewajiban kita. Kita memang berhak mendapatkan air bersih, tapi kewajiban kita adalah berhemat dalam menggunakan
air bersih, karena jika terus dipakai maka tidak menutup kemungkinan ketersediaannya pun akan menipis. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Isra ayat 26 dan 27. Siapa yang mubazir berarti suka syaiton sebagai saudaranya. Naudzubillah. Jadi agama kita sudah mengajarkan bahwa kita harus berperilaku hemat. Selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah dengan berperilaku bijak dalam menggunakan pemberiannya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga kita dapat mengaplikasikan atau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kita tutup dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.